Pabrik rokok di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ludes terbakar. Karyawan pabrik berhamburan dan menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Bos. Wah. Video amatir memperlihatkan detik-detik kebakaran hebat pabrik rokok di Desa Curah Duku, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin siang. Karyawan pabrik berhamburan dan menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Api padam 2 jam setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Pihak kepolisian yang mendatangi lokasi langsung melakukan penyelidikan. Diduga api berasal dari bahan bangunan yang mudah terbakar dan memicu kebakaran besar di atap bangunan. Tiba-tiba ada api, namun saat ini sedang kami lakukan investigasi. Iya, ada ledakan atau seperti apa tadi? Masih belum. Ini yang terbakar apa Anda? Itu yang terbakar adalah atap, namun ada bahan, diperkirakan ada bahan yang mudah terbakar memang di atas sana. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ayus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pagi tadi. Mereka berunjuk rasa menyuarakan 3 tuntutan utama yang menjadi aspirasi kaum buruh. Lebih dari 5.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pimpinan Andi Gani Nenang WA, serta Partai Buruh memadati kawasan DPR RI sejak pagi tadi. Dalam aksinya, massa buruh menyuarakan 3 tuntutan utama. Pertama, menegakkan supremasi sipil. Kedua, mendesak DPR segera membentuk rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja. Dan ketiga, menghapus sistem kerja outsourcing serta menolak kebijakan upah murah. Aksi buruh ini menjadi bentuk desakan agar pemerintah dan DPR segera mengambil langkah konkret dalam melindungi hak-hak pekerja di Indonesia. Dari Jakarta, Abdul Aziz Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Korlantas Polri mengevaluasi penggunaan sirine dan strobo di jalan raya. Korlantas Irjen Agus Suryo Nugroho bekukan sementara pengawalan dengan gunakan sirine atau strobo. Korlantas Polri membekukan sementara pengawalan dengan menggunakan sirine atau strobo yang mengganggu pengguna jalan. Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo menyebut akan evaluasi penggunaan strobo dan sirine bersama masyarakat. Kakor Lantas juga menyampaikan terima kasih atas kritik dari masyarakat dalam penggunaan strobo. Pengawalan yang menggunakan sirine strobo ini kami bekukan sambil nanti kita evaluasi yang terbaik seperti apa. Kami juga akan melibatkan masyarakat, kami akan melibatkan pakar untuk berdiskusi bagaimana tugas-tugas kepolisian untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Tentunya contohnya di tol pada saat patroli. Ini kan penting sekali. Bagaimana caranya pengguna jalan itu aman dan selamat, tentunya juga harus ada patroli polisi. Dalam hal ini, Kakor Lantas mengimbau masyarakat tertib berlalu lintas demi menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Penggunaan strobo secara berlebihan membuat gerah masyarakat. Gerakan Stop Totot Wuk Wuk marak disuarakan warga. Istana pun minta pejabat untuk tidak berlebihan gunakan strobo. Ramai di media sosial gerakan penolakan sirene dan lampu strobo di jalan raya. Aksi ini diduga sebagai puncak kemarahan publik terhadap maraknya kendaraan yang menggunakan lampu strobo dan sirene dengan arogan. Menariknya, beredar di media sosial iring-iringan Presiden Prabowo tanpa sirene. Meski pengawalan tetap ada, namun tidak diiringi oleh sirene.
Video iring-iringan ini direkam warga saat rombongan Presiden Prabowo akan berangkat ke New York. Istana pun buka suara soal penggunaan strobo. Istana meminta pejabat publik harus menjaga kepatutan dan tidak menggunakan fasilitas sirene dan lampu strobo secara berlebihan. Kementerian Sekretariat Negara dulu juga sudah pernah membuat surat edaran kepada seluruh jajaran pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu. Penggunaan sirene dalam lampu strobo diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun penerapannya harus menghargai ketertiban umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto mengatakan prajurit TNI berinisial Letda AF telah berdamai dengan pengemudi ojek online di Kota Pontianak yang diduga dipukulnya. Namun penyidikan tetap dilanjutkan. Dan Puspom membenarkan adanya insiden anggota TNI memukul seorang pengemudi ojol di Pontianak, Kalimantan Barat pekan lalu. Yusri menduga insiden terjadi karena prajurit dimaksud terbawa emosi di jalan raya. Yusri tidak membenarkan tindakan prajurit TNI tersebut dan mengimbau jajaran untuk menghindari kesalahpahaman dengan masyarakat yang berujung tindakan kekerasan. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi memang kemarin sempat terjadi insiden ya antara salah satu oknum prajurit berinisial F ya, AF di Pontianak. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kedua belah pihak sudah berdamai ya. Jadi pelaku dalam ini mungkin ya ini kan terjadinya di jalan ya, di jalan mungkin karena emosi atau apa sehingga terjadi pemukulan. Ya sebenarnya itu tidak boleh ya. Tapi kedua belah pihak sudah berdamai, tetapi proses penyidikan berlanjut. Dan kita juga sudah mengingatkan, ya sering para Dansat mengingatkan pada anggotanya untuk menghindari jangan sampai terjadi selisih paham dengan masyarakat. Ya, itu yang sudah kita laksanakan selama ini. Pemirsa, usai dipecat dari kader PD Perjuangan akibat video kontroversialnya yang viral, Wahyudin Moridu beralih profesi menjual es batu. Wahyudin kembali menjadi pengusaha seperti yang dilakukannya sebelum menjadi anggota DPRD. Menjadi pengusaha dan usaha kecil-kecilan. Teman-teman semua yang butuh es batu, apa kabarnya? Inilah aktivitas Wahyudin Moridu, mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, usai dipecat dari kader PDIP Gorontalo. Wahyudin mengaku kembali menjadi pengusaha seperti yang dilakukannya sebelum menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Wahyudin mengunggah aktivitasnya saat sedang membuat es batu di akun media sosialnya. Meski demikian, unggahan itu mengundang beragam reaksi warganet. Sebagian warganet memberikan semangat kepada anak mantan Bupati Boalemo itu, sebagian lain menyebut aktivitas Wahyudin dinilai hanya sandiwara. Sebelumnya Wahyudin mengaku pasrah usai dipecat tidak hormat dari PDIP. Ia juga telah meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan. Jadi teman-teman semua, pasca tadi diumumkan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, saya alhamdulillah hari ini sudah diberhentikan dan sudah dicabut KTA-nya oleh DPD Provinsi Gorontalo dan menjalani aktivitas sebagaimana biasa seperti tahun 2019 lalu, menjadi pengusaha dan
usaha kecil-kecilan. Sebelumnya PDIP Gorontalo resmi mengumumkan pemecatan Wahyudin sebagai kader PDIP pertanggal 20 September 2025. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Langkah tegas ini dilakukan usai viralnya video Wahyudin berniat merampok uang negara. Diduga Wahyudin dalam kondisi mabuk saat menyetir mobil bersama wanita yang diduga selingkuhannya. Perilaku Wahyudin dianggap partai dan badan kehormatan DPRD sebuah pelanggaran berat. Dari Gorontalo, Nur Faizil Hasan, iNews melaporkan. Sidang gugatan perdata senilai 125 triliun rupiah terhadap Gibran Rakabuming Raka dilanjut ke tahap mediasi. Mediasi akan digelar pada 29 September mendatang. Sunoto ditunjuk oleh penggugat dan tergugat sebagai hakim mediator untuk memandu mediasi antara Subhan Palal dengan kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka. Mediasi ini dilakukan sebelum proses sidang gugatan dilanjutkan. Majelis hakim akan melanjutkan sidang setelah mendapat laporan dari hakim mediator. Sementara itu, kuasa hukum Gibran akan bertanya kepada Gibran apakah bersedia hadir pada proses mediasi yang akan digelar pada 29 September mendatang. Langsung ya, Pak? Insya datang langsung apa gimana? Nanti akan kami tanyakan, ini baru diputuskan mediasi tanggal 29. Apakah beliau akan datang atau tidak nanti akan kami tanyakan. Nanti kalau tidak datang, berarti kan akan ada surat kuasa istimewa. Gugatan perkara perdata ini diajukan oleh Subhan Palal yang mempersoalkan syarat ijazah Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, ijazah Gibran dari luar negeri tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Subhan pun menggugat Gibran senilai 125 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pernyataan mantan Presiden Joko Widodo memerintahkan para relawan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode menuai polemik. Masyarakat mempertanyakan alasan Jokowi mengeluarkan pernyataan sementara pasangan Prabowo Gibran belum genap 1 tahun. Presiden ke-7 RI Joko Widodo perintahkan seluruh relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Dikonfirmasi terkait perintah dukungan 2 periode ini, Jokowi tegaskan sejak awal telah perintahkan para relawan dukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Namun Jokowi tidak jelaskan spesifik arahan tersebut untuk 2029. Pak, kemarin dari relawan Baredi itu sempat menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana Pak? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlightnya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Jadi Bapak juga mendukung untuk 2 periode Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Pak, karena ada yang bertanya mereka. Diketahui Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dilantik pada Oktober 2024. Dengan kata lain, pemerintahan Prabowo Gibran belum genap 1 tahun. Lalu apa maksud Jokowi perintahkan relawan dukung Prabowo Gibran 2 periode saat pemerintahan belum 1 tahun? Apakah untuk 2029 pertahankan Gibran? Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait arahan Jokowi kepada para relawan yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode, kami telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik dan pakar politik Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam Bung Freddy. Bung Pangi, apa kabar? Selamat malam Bung David. Mas Davi. Saya ke Bung Freddy terlebih dahulu. Benar dapat arahan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode? Ya, memang sejak awal
sejak awal masa Pilpres, sejak kita mendukung Prabowo Gibran maju sebagai presiden dan wakil presiden di 2024 kemarin, Pak Jokowi sudah mengarahkan seperti itu. Dan kemudian juga pasca Pilpres, baik di dalam pertemuan-pertemuan dengan relawan dan para tokoh relawan, termasuk kami Projo, Pak Jokowi juga kerap kali menyampaikan hal seperti itu. Ya, tolong didukung pemerintahan Prabowo Gibran, dikawal ya supaya program-programnya, program keberlanjutan, ya segala program kerakyatan itu bisa deliver, bisa berjalan, sehingga tolong didukung pemerintahan ini. Itu kerap kali disampaikan Pak Jokowi kepada kami relawan, khususnya kepada Projo juga. Oke, Bung Freddy, kalau dari relawan, yakin hubungan Pak Prabowo dengan Mas Gibran akan langgeng? Kami sangat yakin ya, karena ini bukan masalah Pak Prabowo atau Presiden Prabowo dengan Presiden Jokowi, bukan masalah Projo juga, bukan masalah relawan, bukan. Tapi ini adalah kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, maka kepentingan pribadi-pribadi, kelompok-kelompok di atas segalanya. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Ini masalah keberlanjutan. Ya, sampai sekarang Pak Jokowi sejak Pilpres kemarin juga melihat bahwa Presiden Prabowo ini adalah sosok yang bisa melanjutkan program-program atau apa yang sudah dirintis oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Oleh karena itu, kalau ini hanya berjalan 5 tahun, 1 periode, maka ada kemungkinan program-program itu akan terdampak sehingga tidak bisa tuntas secara keseluruhan. Baik. Bung Panggi, bacaan Anda seperti apa? Tidakkah dukungan ini masih kepagian karena pemerintahan ini belum genap 1 tahun antara Pak Prabowo dan Gibran? Ya, pertama bisa saja terlalu pagi, bisa juga terlalu siang, bisa juga terlalu malam kan. Jadi artinya bisa saja pasangan ini bisa terwujud 2 periode, bisa saja 1 tahun juga masih menyimpan masalah sekarang. Atau juga bisa saja dalam politik nanti adalah kepentingan bandwagon effect. Mana kepentingan elektoral yang memungkinkan untuk menang, karena politik itu transaksional dan pragmatis. Karena bagaimanapun politik itu bagaimana untuk berkuasa, untuk menang. Kalaupun ada cerita yang disampaikan tadi soal kepentingan bangsa dan negara, ya bisa iya, bisa tidak juga. Karena juga kepentingan kekuasaan keberlanjutan Jokowi dan keluarganya pasti juga di atas kepentingan semuanya juga gitu. Dan itu nggak salah juga. Tapi kalau kepentingan bangsa dan rakyat, negara ya nggak salah juga. Jadi semuanya benar saja gitu. Tetapi apakah memang terlalu kepagian? Karena memang apakah itu akan menyinggung perasaan masyarakat yang hari ini lagi susah-susahnya bicara tentang kekuasaan untuk bertahan hidup, bukan kekuasaan untuk menjabat gitu. Tapi ya menurut saya itu hal yang wajar saja, karena memang mungkin ada 2 hal. Apakah memang mungkin soalnya kan kemarin itu pelantikan saja, itu kan Gibran nggak hadir, terlepas dari persoalan teknis atau lagi di daerah. Tetapi ini sejarah juga, pertama kali wakil presiden tidak menghadiri pelantikan kabinet. Nah itu juga menjadi harusnya ke depan itu tidak boleh terjadi gitu, sehingga pemerintahan itu terkesan solid di mata rakyat. Sehingga kali ini kan menjadi sejarah yang agak lucu juga ketika perombakan kabinet tidak dihadiri oleh wakil presiden. Dan saya memahami kalau memang itu adalah pilihan yang terbaik, atau miskomunikasi, atau karena memang sedang di daerah, kampanye di daerah. Tetapi alangkah baiknya jangan diperlihatkan hal-hal yang terkesan itu tidak solid gitu. Bagaimana kita bicara tentang 2 periode, ini 1 tahun saja, ini kelihatan udah agak berbeda gitu nampaknya. Meskipun bisa saja solid gitu ya. Termasuk ketika kemarin pilihan-pilihan yang misalnya mengatakan saya melihat begini ya, Pak Jokowi itu bagus sebenarnya untuk bicara tentang kemaslahatan bangsa dan negara dan rakyat, itu nggak masalah. Tapi Pak, saya ingat juga Pak Jokowi juga pernah mengatakan bahwa saya akan kembali ke Solo, saya akan menjadi rakyat biasa. Dan alangkah berkelasnya juga Pak Jokowi seperti Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY,
Mereka kembali kepada rakyatnya menjadi negarawan, tidak harus fokus lagi persoalan. Sangat disayangkan Presiden seperti Pak Jokowi harus bicara tentang 2 periode lagi, bicara tentang kekuasaan lagi. Harusnya udah mulai ke soal ya masih bicara relawan lagi gitu. Jadi sangat disayangkan. Tetapi mungkin bagi yang lain itu sah-sah saja karena hak warga negara untuk bicara bagaimana eksistensi politik masa depan untuk keberlangsungan anaknya, nggak ada salah juga. Jadi menurut saya jangan lupa bahwa Pak Jokowi omongannya akan selalu dipegang oleh rakyat. Saya masih ingat soal itu akan kembali kepada rakyat, kembali ke Solo, dan konsistensi jangan sampai kebalikan gitu yang disampaikan itu yang kita ingatkan. Terkesan saya ke Bung Freddy, apa yang menjadi latar belakang Pak Jokowi mengatakan hal itu? Benarkah kata Bung Pangi tadi bahwa ya memang ingin menjaga anaknya tetap ada di kekuasaan dan lain sebagainya? Alasannya apa yang Anda ketahui? Iya, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ya Pak Prabowo ini kami melihat, Pak Jokowi melihat adalah keberlanjutan Pak Jokowi dalam proses kepemimpinan nasional memimpin negara ini. Oleh karena itu, ya Pak Jokowi melihat kalau memang hanya memimpin 1 periode saja 5 tahun, artinya bahwa program-program yang sudah dirintis sejak awal oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya termasuk Pak Jokowi ya itu tidak akan bisa tuntas kalau hanya 1 periode. Ya, misalnya sekarang program Pak Prabowo ini koperasi desa ini kan bukan hal yang gampang. Ya, sekarang baru kelembagaannya, baru sekarang masuk kepada mengincas ya SDM-SDM-nya. Ini saya rasa kalau 1 periode saja tidak bisa jalan ya. Ini paling tidak 7-8 tahun. Kemudian juga sekolah rakyat ini kan harus berkelanjutan, dan kemudian juga makan bergizi ini. Jadi sayang nanti kalau ganti pemimpin langsung hanya 5 tahun, kemudian dengan cara pandang yang berbeda nanti ya pemimpin berikutnya, sayang ini program-program. Kami rasa hanya kepentingan seperti itu saja sih untuk 2 periode ini. Kenapa Pak Jokowi mengarahkan dukungannya kepada Prabowo Gibran untuk dia 2 periode seperti yang. Tapi kalau untuk merespon tadi misalnya terlalu pagi, terlalu siang, terlalu malam. Ya ketika partai mengatakan seperti itu ya tidak ada masalah ya. Ini kan Pak Jokowi sebetulnya hanya merespon pertanyaan media. Ya, merespon pertanyaan media, benar tidak Bapak mengarahkan relawan Bapak? Ya benar, dia ngomong hanya begitu aja. Benar, di awal saya mengatakan itu kan hanya seperti itu aja. Nggak usah terlalu dibesar-besarin lah. Biasa aja kan. Ya. Oke, Bung Pangi, apakah jangan-jangan ini kan persepsi masyarakat beragam ya? Ada juga yang mempersepsikan jangan-jangan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo agar Gibran ini juga bisa terus 2 periode dan bertahan di posisi sebagai wakil presiden, Bung Pangi. Ya, memang tensi politik itu memang sangat dinamis ya. Artinya memang ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi, bisa iya bisa tidak ya. Karena memang kalau misalnya memang suntikan elektoralnya Gibran nanti cukup determinan menentukan untuk kemenangan, ya Pak Prabowo akan menarik untuk kepentingan itu, nggak mau tidak mau gitu harus berpasangan lagi. Tapi kalau cuaca iklimnya nanti justru dipasangkan dengan siapapun Pak Prabowo menang, tentu ada alternatif pikiran pasangan lain. Jadi politik itu sangat dinamis sebenarnya. Kita tidak bisa mengatakan ini tidak akan mungkin, ya bisa mungkin, bisa tidak mungkin juga. Yang kedua adalah wacana Prabowo Gibran ini kan bagian desain, bagian persepsi publik untuk mengurangi tensi politik yang agak tegang hari ini gitu. Seolah-olah memang ada kesan ada keterbelahan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ketika kemarin pelantikan, kemudian soal ada orang-orangnya Pak Prabowo dianggap misalnya kekuasaan lama Pak Prabowo seperti Immanuel, kemudian Budi Ari, Hasan Hasbi, ada Selvister dan seterusnya. Itu juga mungkin bagian dari strategi Pak Jokowi untuk mengurangi tensi itu, bahwa mereka masih solid, masih bersatu,
dan itu juga bagian dari konsistensi strategi gitu untuk melanjutkan apa yang dicurigai bahwa mereka terbelah gitu. Jadi kalau kemudian untuk menurut saya kepentingan untuk meredam panas dinginnya hubungan Prabowo Gibran, pasti Pak Jokowi juga akan mencoba untuk ke sana, meskipun Pak Prabowo juga tahu mungkin Prabowo Gibran udah sering kali ke daerah-daerah sekarang, dianggap terkesan sudah mulai untuk mensosialisasikan diri beliau ke SMA, ke SMP untuk mensosialisasikan programnya Pak Prabowo juga. Dan itu nggak apa-apa, ya itu sah-sah saja sebagai wakil presiden, beliau berhak kemanapun. Tetapi nampak-nampaknya memang orang bagian Pak Prabowo juga mengatakan ini udah mulai ada agak-agak kontestasi bahwa Gibran mulai menaikkan bergeningnya supaya nanti tetap bisa berpasangan dengan Prabowo Gibran kalau elektabilitas Gibrannya tetap baik gitu. Makanya ini bagian desain untuk itu tadi yang dilakukan Jokowi, tetapi sangat disayangkan sih sekelas Pak Jokowi belum selesai dengan kekuasaannya gitu. Iya, masih panjang waktunya sampai pemilu berikutnya dan kita lihat ada banyak variabel dalam politik, kita lihat nanti akan seperti apa jalannya. Terima kasih Bung Panggi Syarwi Caniago, Bung Freddy Damanik juga terima kasih banyak sudah bergabung sama kami. Selamat malam Bapak-bapak. Oke, Bang Dapi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, polisi terus selidiki penyebab robohnya teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah. Aktivitas ASN di kantor Bupati sudah berjalan normal. Pasca ambruknya teras gedung kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah, aktivitas perkantoran terutama para ASN yang bertugas di gedung utama Senin pagi berjalan normal karena bangunan utama yang terdiri dari 4 lantai dan 1 basement masih aman. Namun 2 pintu utama akses masuk kendaraan ditutup untuk menghindari banyaknya warga yang ingin melihat kondisi gedung. Petugas kepolisian Polres Brebes melakukan penyelidikan pasca robohnya teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah. Tim identifikasi Satreskrim Polres Brebes diturunkan untuk memeriksa kondisi bangunan teras yang ambruk. Polisi akan mendalami adanya unsur kelalaian dari kontraktor yang melakukan perbaikan atap, karena sebelum diperbaiki, kondisi teras berdiri kokoh. Tentunya tindakan dilakukan oleh kita untuk memberikan polis lain itu yang pertama perimeter, memberikan perimeter dan juga menjaga jarak aman supaya tidak terjadi susulan lagi. Jadi masyarakat bisa terjamin dan tidak ada korban tambahan. Kemudian yang kedua terkait dengan investigasi, tentunya kita akan melakukan penyelidikan. Kita sudah turunkan tim ident untuk meneliti dan juga untuk menelusuri apa penyebab dari robohnya bangunan tersebut. Sementara 2 korban yang terjepit reruntuhan teras masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka patah tangan. Dan 1 korban anak-anak sudah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami memar di bagian tangan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar Anyus melaporkan. Sudah ya. Di ambulan masuk. Oh, pelan mencet arek. Suasana lomba karapan sapi se-Kabupaten Bangkalan tiba-tiba tegang saat sejumlah orang ribut di garis start. Kondisi semakin mencekam saat beberapa orang diantaranya menghunuskan senjata tajam. Hal itu memancing puluhan orang masuk ke lapangan pacu. Ributan ini diduga akibat salah paham terkait garis start lomba dan memicu kemarahan pendukung masing-masing sapi. Beruntung keributan bisa diredam oleh tokoh masyarakat dan petugas keamanan. Penyebab awal ya mungkin salah paham saja, mungkin ada kesalahpahaman saja di situ. Itu di garis start, Mas? Di garis start, dan itu setelah itu berapa menit ya, 1 menit 2 menit mungkin itu kejadian itu, dan sudah terkendali semua gitu. Kayaknya sampai ada ambulan, Mas. Ambulan itu ambulan ini karena ada salah satu pengerap yang kena injak kaki sapi. Ya, bukan insiden kena sajam atau apa, itu karena ada salah satu orang ya, mungkin tokoh kerap di situ kena injak kakinya sapi sampai jarinya katanya putus itu. Informasinya begitu, makanya ambulan dipanggil. Setelah itu langsung dibawa. Selesai itu acara. Panitia penyelenggara memastikan pelaksanaan lomba karapan sapi tersebut tetap terlaksana hingga tuntas meski sempat diwarnai kericuhan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pembentukan tim reformasi Polri dilakukan untuk persiapkan proses evaluasi seluruh program yang dijalankan oleh Polri. Sigit pun menegaskan pembentukan tim itu sejalan dengan Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat perintah pembentukan tim reformasi Polri di internalnya. Tim ini terdiri dari 52 pati Polri dengan ketua tim adalah Kalem Diklat Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Kapolri mengatakan pembentukan tim reformasi Polri dilakukan untuk mempersiapkan proses evaluasi seluruh program yang dijalankan Polri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk responsibilitas dan akuntabilitas Polri. Tim ini pun akan bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam meramu transformasi Polri. Kapolri berharap proses dan tujuan akselerasi transformasi Polri sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan adanya harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan, sehingga kemudian pada saatnya nanti masukan-masukan perbaikan yang diberikan pada kita segera bisa kita indahlanjuti. Kapolri menambahkan Polri siap mendengar seluruh masukan dari Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk, termasuk masukan dari pakar hingga masyarakat. Terutama masukan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat terkait kinerja Polri dalam melakukan pelayanan dan pengamanan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri, Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana menjelaskan reformasi birokrasi kepolisian merupakan upaya kepolisian menjadi polisi sipil yang profesional, cerdas, kreatif, inovatif, transparan, akuntabel, modern, proaktif, problem solving, kemitraan yang mengutamakan pencegahan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Saya kira kita pada konteks reformasi birokrasi Polri kali ini, kita ada transformasi reformasi birokrasi Polri. Jadi kenapa menggunakan transformasi? Ada 3 hal yang harus dikerjakan atau bisa dipahami dengan 3 poin. Yang pertama, berani untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Karena masa lalu bukan hanya yang salah saja, tapi ada yang baik. Tapi ini yang baik kita pupuk, kita tingkatkan, kita tumbuh kembangkan. Yang kedua, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman, dan harapan di masa kini. Mau tidak mau kita harus kekinian. Dan juga mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Karena mau tidak mau kita harus memikirkan bagaimana ke depan yang lebih baik. Nah tentu inti daripada transformasi reformasi Polri ini adalah sesuai dengan keutamaan polisi di dalam pemolisiannya. Karena polisi bekerja melalui pemolisian atau policing, yaitu bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Karena mau tidak mau polisi di dalam pemolisian bisa menunjukkan sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Pemirsa, ada 3 pola dasar dalam mereformasi kepolisian dan berikut daftar dan penjelasannya. Pertama, belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Bukan untuk menyalahkan atau mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki kesalahan baik di bidang pembinaan maupun bidang operasional. Kedua, siap menghadapi tuntutan dan kebutuhan masa kini. Reformasi birokrasi kepolisian mewujudkan harapan, kebutuhan, serta tuntutan masyarakat dengan cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah. Ketiga, menyiapkan masa depan yang lebih baik dalam bidang pembinaan maupun operasional.
Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform, Iqbal Muharram Nur Fahmi, mengaku skeptis dengan komposisi tim transformasi reformasi polisi yang seluruh anggotanya merupakan anggota Polri. Menanggapi hal itu, Kapolda Jawa Barat 2016-2017 Anton Carlian menyebut tim internal mempunyai semangat perbaikan ke dalam tubuh Polri sehingga sangat wajar jika seluruh anggotanya merupakan pejabat Polri, seperti cuplikan dialog bersama rekan kami Herjuna berikut ini. Apabila kita melihat komposisinya, 52 anggota yang mana semuanya tergabung dalam anggota Polri, nah itu kita harus bertanyakan gitu ya. Kita harus skeptis melihat itu, bagaimana apakah ini menuju arah perbaikan. Karena seperti yang Pak Anton tadi dari tahun 98 gitu ya, keluar Tabungan PRS yang memandatkan bahwa Polri harus berbenah gitu, tapi sampai sekarang kita belum melihat gitu ya bagaimana pembenahan itu terjadi, di mana pembenahan itu terjadi. Yang kita lihat malah makin banyak brutalitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian jauh dari kata sipil. Nah, kita lihat apakah pembentukan ini mempertahankan status quo atau memang menuju perbaikan ke arah yang lebih baik gitu. Kita paham tadi semangatnya internal, tapi ada masukan ketika ini hanya menilai diri sendiri dan hanya isinya perwira tinggi, tentunya perbaikan itu takutnya tadi banyak yang skeptis, Pak. Ya, bisa saja berpikir demikian, tetapi kita pun juga tadi memang bisa saja dilibatkan nanti itu ya untuk masukan-masukan dari eksternal itu sendiri, seperti tadi bisa dari Kompolnas, bisa dari Police Watch, itu kan bisa diberikan masukan-masukan. Toh polisi ini sekarang ini yang akan dibenahi. Nah, yang akan dibenahi itu sendiri tentu saja secara internal dulu sebelum nanti secara eksternal. Justru di sini presiden itu sendiri sangat-sangat memperhatikan polisi, karena polisi ini mau tidak mau dalam sebuah negara ini merupakan fungsi daripada sebuah negara itu sendiri. Apabila polisinya jelek, maka negara pun juga akan jelek. Ini tidak berarti bahwa dengan tidak dilibatkannya masyarakat bukan berarti polisi menutup diri. Karena memang ada dua tim ini. Ada tim yang internal, tentu saja kalau tim internal itu bukan berarti mau istilahnya justru menutupi diri sendiri. Toh nanti pun juga akan dibuka oleh tim eksternal yang dibentuk oleh presiden. Justru di sini semangatnya semangat ingin memperbaiki diri. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat Zamroni Aziz viral setelah melempar mic beserta tiangnya usai melantik pejabat. Video berdurasi 25 detik tersebut beredar luas di media sosial dan memicu kritik publik serta meminta dicopot dari jabatannya. Sadar melakukan kesalahan, Zamroni Aziz merilis video permintaan maafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Zamroni Aziz atas nama pribadi dengan penuh kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat, terkait dengan video yang beredar di kalangan masyarakat. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kejadian tersebut adalah murni kehilafan pribadi saya tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Saat dihubungi secara terpisah melalui ponsel, Kasubag Humas Kanwil Kemenak NTB mengklarifikasi bahwa video viral tersebut tidak akurat lantaran telah diedit. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan kondusif dan tidak ada ketegangan pasca acara. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK kembali memeriksa Bupati Pati Sudewo. Pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2019-2022. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Bupati Pati Sudewo.
Sudewo diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Sudewo hadir di Gedung Merah Putih KPK Senin pagi. Namun pihak KPK belum merinci apa materi yang akan ditanyakan penyidik terkait perkara tersebut. Dalam kasus tersebut awalnya terdapat 10 tersangka dan kini berkembang menjadi 19 tersangka dan 1 korporasi. KPK menilai Bupati Sudewo menerima aliran dana atas perkara korupsi tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan fakta saat persidangan dalam dakwaan 2 terdakwa yakni Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan. Nama Sudewo disebut menerima aliran dana komitmen fee sebesar 0,5% atau senilai 700 juta rupiah dari total nilai proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Tengah senilai 143,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jonathan Simanjuntak, Anyus melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Setiabudi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat malam. Indra, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Bupati Pati hari ini? Baik, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa Bupati Pati Sudewo ini memenuhi panggilan KPK atau penyidik KPK pada hari ini, dan dia tiba pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat tadi dan keluar pada pukul 3 sore hari tadi. Yang mana memang setelah keluar ini kurang lebih 5 jam 30 menit lamanya dalam proses penyidikan tahap kedua, Davi dan juga pemirsa, bahwa tadi pas ketika keluar ini didampingi dengan para ajudannya dienggan untuk ngomong banyak terkait pendidikan atau pemeriksaan apa saja di pertemuan ataupun pendidikan tahap kedua kali ini. Namun mereka enggan menjawab, yang mana pihaknya Sudewo hanya menjawab bahwa dirinya hanya diminta keterangan saja terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan dirinya terkait korupsi proyek jalur kereta api di periode 2019 hingga 2022 di Jawa Tengah begitu. Dan tadi juga wartawan juga menanyakan bahwa apakah ada pengembalian uang, namun pihaknya juga kembali menekankan bahwa tidak ada dikembalikan ataupun memberikan apapun, mereka hanya memberikan keterangan saja. Dan memang David dan juga pemirsa, KPK saat ini masih terus mendalami kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati di periode 2019-2022, yang mana ini setidaknya dalam kasus yang sama ini sudah ada belasan tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK, yang mana ini KPK meyakini bahwa Sudewo ini terlibat dalam kasus korupsi pembangunan kereta api dan juga pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah di periode 2019-2020. Adapun ini pengembangan ini meyakini bahwa nantinya akan terus mengungkap ataupun mendalami kasus ini, dan bahwa memang aliran dana tersebut diduga berupa komitmen fee ini, Davi dan juga pemirsa, sebesar 0,5% dari total nilai proyek pembangunan ini sebesar 143,5 miliar rupiah. Yang mana KPK meyakini bahwa Sudewo selaku Bupati Pati ini terlibat dengan menerima, kalau kita rupiahkan, bahwa sebesar 700 juta rupiah. Namun hingga sampai saat ini KPK terkait pemanggilan kedua ini, Davi, yang mana pemanggilan pertama sudah dilakukan pada Agustus 2025 kemarin, dan hingga sampai saat ini pemanggilan kedua ini KPK juga belum merilis terkait apa saja yang diperiksa ataupun apa saja yang diberikan keterangan oleh Sudewo selaku Bupati Pati. Hingga sampai saat ini KPK juga belum merilis apapun terkait pemanggilan kedua ini, dan nanti kami akan informasikan kembali, Davi, terkait proses pemanggilan kedua di Bupati Pati ini terkait dugaan keterlibatan Bupati Pati dalam kasus proyek pembangunan kereta api di Jawa Tengah di periode 2019 hingga 2022. Demikian, Davi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengungkap ada desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank. Desa tersebut adalah Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di media sosial karena dijadikan jaminan utang ke bank. Dua desa tersebut yakni Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya. Kedua desa terletak berdampingan yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang merupakan desa pemekaran dari Desa Sukawangi.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membenarkan adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank sejak tahun 1980. Yandri menegaskan tidak boleh ada desa yang dilelang di Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Yandri dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha pinjam duit ke bank yang jadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya sudah para pihak, Pak. Nggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang. Udah saya lakukan pendekatan keras ini, Pak. Masa 9 plus 62 rakyatnya akan diusir? Tidak boleh. Di Bogor dekat sama kita. 2 desa menjadi agunan. Jadi bagaimana dulu penting ini hari ini legacy buat kita. Kemudian Komplek Tenurial Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ini dengan korporasi. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat, Ade Afriandi, persoalan ini diawali dari sengketa lahan sitaan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari terpidana atas nama Li Darmawan. Pinjaman itu dijaminkan dengan tanah adat seluas 406 hektar yang berada di Desa Sukaharja. Tim Liputan Anyus melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung perpanjang rekayasa lalu lintas di kawasan TB Simatupang. Pramono menyebut rekayasa lalu lintas akan diperpanjang hingga akhir Oktober 2025. Menurut Pramono, selama rekayasa lalu lintas ada lebih dari 750 mobil yang masuk melalui gerbang tol Fatmawati. Hal tersebut membuat kemacetan di jalan TB Simatupang bisa terurai. Melihat hal tersebut, Pramono memutuskan rekayasa lalu lintas diperpanjang hingga akhir Oktober dengan harapan kemacetan Simatupang terurai. Jadi saya sudah melakukan rapat secara khusus dengan Dinas Perhubungan, Asisten Pembangunan, yang mereka juga sudah memberikan data terakhir kemarin mobil yang masuk itu lebih dari 750. Menunjukkan bisa menurunkan secara signifikan kemacetan yang ada di TB Simatupang. Untuk itu hari Senin besok akan diputuskan, tapi saya sendiri sudah meminta untuk diputuskan sampai dengan akhir Oktober. Dan kalau itu dilakukan mudah-mudahan makin membuat TB Simatupang kemacetannya teratasi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami Salam Pulungan di Gerbang Tol Fatmawati 2 Jakarta Selatan. Selamat malam. Salam, bagaimana rekayasa lalu lintas di Gerbang Tol Fatmawati 2? Ya, Davi dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan TB Simatupang atau tepatnya di Fatmawati saat ini terpantau ramai lancar usai tadi dari pihak Pemprov DKI Jakarta ini memberlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan jalur gratis yang dimulai dari pintu tol Fatmawati 2 menuju ke arah gerbang tol di Lebak Bulus yang memang dicanangkan akan direalisasikan untuk tol gratis ini hingga akhir Oktober mendatang, yang tadi untuk proses uji cobanya sendiri sudah berlangsung untuk hari ini yang dimulai dari pukul 5 sore hingga pukul 8 malam tadi. Dan memang untuk dapat kami informasikan juga bahwa perpanjangan uji coba ini dilakukan karena menurut Pemprov DKI Jakarta kebijakan ini dinilai efektif untuk menurunkan angka kemacetan yang ada di TB Simatupang. Dan dapat kami informasikan juga bahwa adapun alasan kenapa harus di akhir Oktober untuk perpanjangan dari kebijakan ini karena memang untuk berbagai proyek galian jalan yang ada di sepanjang jalan TB Simatupang ini dicanangkan akan berakhir ataupun juga akan rampung pada akhir Oktober mendatang. Sehingga memang dapat kami informasikan bahwa memang untuk antusiasmenya sendiri dari masyarakat yang tadi melintasi di jalur Fatmawati 2 untuk memasuki di gerbang tol Fatmawati 2 menuju ke arah Lebak Bulus, ini antusiasmenya cukup
banyak dari masyarakat yang menggunakan ataupun juga memakai dari adanya kebijakan ini yang disambut baik oleh masyarakat. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa seperti yang kita ketahui secara bersama, Davi dan juga pemirsa, bahwa sejak dulu hingga saat ini kemacetan yang ada di Jalan TB Simatupang ini juga belum ditemui adanya untuk bisa mengurai kemacetan yang ada di TB Simatupang. Sehingga dengan adanya kebijakan ini diharapkan ini bisa mengatasi kemacetan yang ada di Jalan TB Simatupang ini. Davi. Baik, terima kasih. Salam Pulungan melaporkan langsung dari rekayasa lalu lintas di gerbang tol Fatmawati 2 Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ratusan siswa SD Melajah 2 dan SMAN 3 Bangkalan, Jawa Timur tidak bisa mengkonsumsi makanan bergizi gratis karena tercium bau basi. Sebelumnya, akibat mengkonsumsi MBG tidak layak, 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dilarikan ke rumah sakit. 524 siswa di SD Melajah 2 Bangkalan terpaksa tidak bisa mengonsumsi makanan bergizi gratis. Pasalnya tercium aroma tak sedap dari menu daging berkuah. Setelah diperiksa para guru, ternyata menu daging berkuah tersebut basi dan sudah berlendir. Pihak sekolah memutuskan menghentikan pendistribusian MBG kepada siswa. 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Para siswa ini diduga mengalami keracunan usai menyantap makan siang bergizi gratis yang dibagikan di sekolahnya. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut hingga muntah-muntah. Pemerintahan Presiden Prabowo pun menyampaikan permohonan maaf dan akan melakukan evaluasi program makan bergizi nasional. Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Hingga kini, Badan Gizi Nasional terus membenahi program bergizi gratis. Juru masak hingga bahan baku makanan akan menjadi prioritas utama perbaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Istana melalui Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menegaskan pemerintah tidak tutup mata dan telinga alias tondif terkait kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis. Jadi ada data dari 3 lembaga sebagai berikut. BGN 46 kasus keracunan. Ini pasti yang mau tanyakan keracunan kan? Ya. Dengan jumlah penderita 5.080. Ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes 60 kasus dengan 5.207 penderita. Data 16 September. Kemudian BPOM 55 kasus dengan 5.320 penderita. Data per 10 September 2025. Nah, tolong teman-teman jangan lihat beda angkanya, ya. Teman-teman jangan ngadu-ngadu nih antara KL ya, setuju ya? Tapi lihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga, bahkan oleh BGN sendiri. Ya. Selain kasus keracunan makan bergizi gratis di berbagai wilayah di tanah air, dugaan minyak babi pada ompreng atau tempat makan bergizi gratis juga menuai sorotan publik. Tak hanya itu, MUI Jawa Barat juga menyoroti sertifikat halal yang dimiliki dapur penyedia makan bergizi gratis. Dugaan ompreng program makan bergizi gratis mengandung minyak babi masih menjadi sorotan publik, salah satunya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat. Menurut MUI Jabar, jika omprengan atau tempat makan benar mengandung minyak babi maka haram hukumnya untuk makanan yang ada dikonsumsi. Selain itu, MUI juga meminta dapur penyedia MBG mengurus sertifikat halal.
di dalam ketentuan ya MUI, baik peralatan apalagi itu makanannya, kalau itu memang mengandung unsur babi ya jelas itu tidak boleh, itu haram ya. Nah apalagi ini konsumennya kan mayoritas anak-anak muslim ya, sepengetahuan kami kami belum melihat gitu ya MBG atau apa istilahnya dapur-dapur penyelenggaranya di daerah itu sudah memiliki sertifikat. Kalau memang belum ya anjuran kami segera proses sertifikat halalnya itu. Sebelumnya, Asosiasi Pesantren RMI-NU mengungkap temuan kandungan tidak halal saat berkunjung ke pabrik nampan MBG di Cina. Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris RMI-NU Jakarta Wafariansyah dan diunggah oleh akun Instagram @halalcorner. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah proses pembuatan food tray alias ompreng untuk program makan bergizi gratis mengandung minyak babi. Menurutnya, produksi ompreng memakai minyak nabati yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan berbasis industri. Dan berikut cuplikan dialog dengan Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional di program iNews Sore. Tentu saja kami akan mendapatkan atau menunggu rekomendasi dari BPOM. Kemudian untuk SNI-nya kita menunggu rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Kemudian jika food tray itu diimpor dari negara lain, maka dia harus memiliki sertifikat halal dan itu merupakan tugas pokok fungsi dari BPJPH. Badan Gizi Nasional ini adalah user dan kita akan gunakan atau kita laksanakan apapun rekomendasi dari instansi atau institusi atau lembaga yang berwenang terkait dengan. Presiden Prabowo tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York pada Sabtu pukul 16.50 waktu setempat. Begitu tiba, Presiden Prabowo langsung menuju lokasi tempatnya menginap di New York. Kedatangan Prabowo disambut meriah oleh para diaspora Indonesia yang telah menunggu di depan hotel tempat Presiden menginap. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa mereka. Momen spesial dan akrab terjadi saat Prabowo menerima karangan bunga dari dua anak diaspora. Terima kasih. Kamu siapa namamu? Hatta Kurniawan. Umurmu berapa? Umurnya tuh katanya. Rencananya, Presiden Prabowo akan sampaikan pidato perdananya di sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat. Pada tanggal 22 September yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September. Beliau mendapatkan urutan berbicara yang ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat. Kemudian nanti juga akan ada beberapa agenda pertemuan di New York. Ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, seorang Presiden RI hadir langsung dan berbicara dalam forum bergengsi ini. Kita ke informasi lain, pemirsa, unjuk rasa anti korupsi di Manila, Filipina pada Minggu berakhir dengan ricuh. Akibat kericuhan tersebut lebih dari 200 orang ditahan oleh pihak kepolisian. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan saat lagi rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Prime
Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Aksi unjuk rasa anti korupsi di ibu kota Filipina pada hari Minggu kemarin berujung ricuh setelah terjadi bentrokan antara aparat kepolisian dan sekelompok demonstran bertopeng. Dalam kericuan itu, polisi melaporkan lebih dari 200 orang ditahan, termasuk 88 anak di bawah umur. Kericuan pecah di tengah aksi massa yang pada awalnya berlangsung damai dan diikuti ribuan warga, aktivis, tokoh agama hingga politisi. Para pengunjuk rasa menyoroti skandal proyek pengendalian banjir fiktif yang disebut telah merugikan negara hingga miliaran peso. Dalam aksi massa itu, suasana berubah tegang ketika sekelompok demonstran melempari aparat dengan batu. Polisi kemudian membalas dengan tindakan tegas yang mengakibatkan situasi kian tak terkendali dan sejumlah kendaraan dinas terbakar. Juru bicara Kepolisian Regional Manila, Mayor Hazel Asilo mengatakan pihaknya masih mendalami identitas para pelaku serta mengumpulkan keterangan dari para massa aksi yang ditahan. Sementara itu, menurut kepolisian, sedikitnya 93 petugas ikut mengalami luka-luka. Isu korupsi proyek infrastruktur ini kian memicu kemarahan publik sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyinggungnya dalam pidato kenegaraan pada Juni lalu. Kementerian Keuangan memperkirakan kerugian negara akibat praktik korupsi dalam proyek tersebut mencapai 118,5 miliar peso atau setara sekitar 2 miliar dolar Amerika.